Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, ini aku kedatangan HP yang masalahnya itu adalah memori penuh, hapus sebagian data ya. Dan ternyata meskipun udah dihapus itu masih aja muncul yang kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, bahkan meskipun dibelikan kartu memori kemudian datanya dipindah itu masih muncul kayak gitu ya. Jadi HP-nya itu seperti ini. Misalkan kita itu buka ya di pengelola file ya. Nah, ini kan pengelola file. Teman-teman bisa cek, ini pengelola file pas tak buka seperti ini. Nah, di sini kan ada penyimpanan ponsel, kemudian ada kartu SD ya. Nah, di penyimpanan ponsel itu sebelumnya itu kan tinggal 700 MB gitu ya. Ini kan udah nyisa 2,20 GB. Bermakna kan memori telepon itu masih ada ruang gitu ya. Tapi ternyata meskipun begitu itu masih muncul memori penuh, hapus bagian data. Kemudian di bagian kartu SD itu juga sudah diisi ya boloku ya. Nah, ini kartu SD-nya itu diisi yang 64 GB ya boloku ya. Tapi tidak ngefek meskipun udah dipindah ya. Nah, pada saat tak buka untuk di penyimpanan ponselnya itu memang datanya itu kosong semua boloku ya. Ini adalah data yang tampil setelah dilakukan restart ya boloku ya. Jadi di dalamnya itu udah kosong, artinya udah dipindah ke memory card. Tapi ternyata masih sama gitu ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini solusinya itu tidak lain tidak bukan itu hanya bisa dilakukan dengan hard reset ya boloku ya, atau mengatur ulang kembali pabrik gitu, pengertiannya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman perlu tahu kalau kondisinya seperti ini bisa dibilang HP-nya tidak rusak, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kita itu nggak memvonis langsung di HP-nya rusak, enggak. Tapi nanti tujuannya itu adalah mengembalikan bagaimana HP ini bisa kembali seperti awal, bahkan bisa seperti baru beli, dan kemudian itu harus udah bener-bener bersih ya boloku ya. Artinya memorinya atau ruangnya itu masih penuh, masih banyak gitu ya. Jadi kita lakukan hard reset dengan cara seperti itu. Namun sebelum kita lakukan hal-hal seperti itu, teman-teman harus tahu, pertama kita harus pindah kontaknya dulu. Jadi di dalamnya ada memory card. Nah, pada saat kita buka kontak seperti ini, kemudian kita klik di bagian titik 2 ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik pengaturan. Setelah itu akan muncul di sini itu sebentar ya, tak kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Bentar. Kita buka di sini kemudian klik kontak. Nah, kemudian kita klik titik 2 ini ya. Lalu kita klik pengaturan. Di sini itu ada impor dan ekspor ya, boloku ya. Impor dan ekspor. Kita klik aja. Kemudian kita pilih ekspor ke kartu SD. Ini untuk memindahkan kontak. Nah, kenapa kontaknya dipindah Mas Jun? Karena agar tidak hilang gitu ya boloku ya, setelah dilakukan hard reset gitu. Ini sebenarnya udah sering kali sih saya kasih tahu ke teman-teman. Cuman setiap kali saya buat konten di bagian hard reset itu memang saya kayaknya nggak afdol gitu ya. Kalau misalkan ternyata untuk bagian ini kurang gitu. Jadi harus saya kasih tahu lagi. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemindahan di sini kita harus cadangkan WA-nya. Jadi kita buka WA-nya seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik titik 3 di atas. Nah, seperti ini, lalu kita klik pengaturan. Kemudian setelah itu kita klik chat ya. Di sini ada chat. Nah, kita klik chat seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang cadangkan chat ya. Nah, ini kan ada cadangkan chat. Ini adalah difungsikan untuk memindah data dari WA kita ke email ya boloku ya, atau ke Gmail ya. Jadi agar supaya nanti pada saat kita kembalikan lagi HP-nya itu kita itu nggak ribet untuk nyari datanya. Kita tinggal pulihkan data udah kembali seperti mana biasa gitu ya boloku ya. Dan harus dipastikan untuk tidak melupakan nomornya gitu ya. Jadi ini harus nomornya juga harus dipastikan hafal karena memang di sini ada 2 kartu. Jadi saya mau pastikan di sini itu nomornya 2320 ya. Oke, berarti nanti yang tak pilih untuk penginstalan WA di selanjutnya adalah di nomor yang belakangnya 2320 gitu ya boloku ya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pencadangan di WA, kemudian kita itu masuk ke akun gitu ya. Akun apa? Yaitu akun Gmail ya. Kita scroll seperti ini. Kemudian kita pilih kotak ini ya. Kotak bukan kotak ini ya boloku ya, yaitu settingan ya. Kita pilih di sini. Lalu kita cari ya boloku ya. Kita cari yaitu pengguna dan akun. Nah, di sini kita klik pengguna dan akun. Kemudian di sini ada Gmailnya. Nah, ini kan ada
Jamil Jamil ini kan. Nah, ini Gmailnya boloku ya. Ini harus kita hapus ya. Atau kalau misalkan teman-teman hafal baik Gmail ataupun sandinya nggak dihapus nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman ternyata lupa, maka teman-teman harus pastikan dulu untuk bisa mengingat Gmail atau sandinya ya. Jadi untuk bisa mengingat Gmail atau sandinya, misalkan teman-teman lupa, itu teman-teman nanti masuk ke akun Google-nya ya untuk bisa mereset lagi sandinya. Namun di sini saya tidak jelaskan untuk bagaimana caranya yang itu, karena di sini caranya adalah hard resetnya gitu ya. Jadi kalau emailnya penting gimana? Karena udah ada datanya, maka teman-teman harus pastiin dulu udah direset untuk sandinya ya, udah direset untuk sandinya. Nah setelah itu misalkan udah dipastikan udah selesai nih, maka teman-teman bisa hapus akunnya. Dihapus akunnya seperti ini, kemudian diklik di sini hapus akun ya. Kenapa harus dihapus? Karena kalau misalkan teman-teman lupa, ini nanti akan 2 kali kerja, yaitu FRP bypass ya. Dan ini sangat menjengkelkan apabila teman-teman itu lupa Gmailnya atau lupa sandinya gitu ya. Jadi teman-teman harus pastiin gitu. Nah setelah semuanya sudah dilakukan, artinya ini sudah dipastikan selesai ya. Nah ini kan ada sandinya nih, di sini ada sandinya. Ini harus ditanya dulu ke orangnya sandinya ya, sebentar. Nah selanjutnya adalah ketika udah selesai semuanya ya, ketika udah selesai semuanya, nah ini kan dia ada muncul kan, nah ini kan ruang penyimpanan tinggal sedikit. Nah ini yang jadi masalah ya boloku ya. Jadi itu muncul terus sehingga kalau mau download apa-apa itu nggak bisa ya. Nah selanjutnya ini proses hard resetnya. Untuk proses hard resetnya itu kita lakukan untuk mematikan HP-nya ya boloku ya. Kita matiin HP-nya. Kita tunggu sekitar 2 atau 3 detik atau 5 detikan hingga dipastikan bahwasanya HP-nya itu udah mati. Setelah itu kita klik tombol volume down ya, yang ini ya, volume down seperti ini. Kemudian kita klik tombol power ya. Nah ini jangan dilepasin dulu sampai nanti muncul di bagian bawah. Nah ini kita lepaskan karena udah muncul yang ini ya. Nah ini recovery mode ya boloku ya, recovery modenya udah muncul. Kita tunggu sampai nanti muncul menu ya untuk proses hard resetnya itu. Nah ini kan sudah muncul ada select language, ada English, kemudian ada tulisan Cina. Kita pilih aja yang English ya boloku ya, kita pilih yang English. Oke, kemudian kita pilih wipe data ya. Nah setelah itu kita pilih di sini adalah format data gitu ya boloku ya. Kita pilih format data ya. Kita klik seperti ini, lalu kita masukkan kodenya, yaitu di sini kodenya 1908 ya. Sebentar. 1908. Nah, waalaikumsalam. Lanjut kita klik format ya. Nah, setelah kita klik format seperti ini, kita tunggu. Nanti itu HP-nya itu biasanya itu langsung restart kalau untuk Oppo gitu ya. Kita klik OK, wipe successfully, kita klik OK di sini. Nah, ya kan? Dia HP-nya langsung restart. Jadi hard reset itu mudah. Yang sulit itu kalau sampai datanya itu hilang gitu ya boloku ya. Nah kemudian yang data dari galeri tadi gimana? Kan data dari galeri udah dipindah, makanya nggak tak sebutin ya boloku ya. Dan untuk proses seperti ini jangan ditekan apa-apa. Sekitar ada 4 menit sampai 5 menitan ya. Jadi biarkan aja seperti ini sampai tampil menu seperti mana HP baru beli gitu ya boloku ya. Oke lanjut. Oke boloku, ini adalah proses akhirnya ya. Kalau sudah muncul seperti ini itu bisa dipastikan bahwasanya prosesnya itu bisa dibilang berhasil ya boloku ya. Nah kemudian setelah sudah muncul seperti ini itu tinggal kita lakukan setting sama kayak seperti baru beli HP gitu ya boloku ya. Nah sudah tidak muncul lagi memori penuh kah? Sudah, namun tetap sediakan memory card untuk bisa memindah datanya dari memori telepon ke memory card ya boloku ya. Karena perpindahan datanya itu memang nggak bisa otomatis, harus dipindah secara manual. Baiklah boloku, itu tadi adalah cara solusi dari HP yang mengalami masalah memori penuh hapus sebagian data yang sudah dibelikan memori tapi hasilnya kayak gitu ya. Jadi solusinya itu adalah hard reset. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.